Ini ada pernyataan yang lucu, ada dua pernyataan lucu. Pertama dia bilang mungkin ada kalau kesamaan mungkin ada. Itu sudah jelas dengan agama sistem kepercayaan kuno sebelum kekristenan itu dia sudah menyatakan ada kemiripan memang. Itu. Nah, terus yang kedua adalah dia bilang Kristen itu adalah buah pikiran. Wah, ini kan. Jadi agama Kristen itu berlandaskan buah pikiran. Berarti angan-angan. Nah, sekarang gini, tadi sempat dia mengatakan bahwa yang meniru-niru paganisme itu adalah tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi rumah ibadah atau mesbah, tempat-tempat kemudian menjadi Baitullah atau Baitel. Nah, di dalam kitabnya yang orang Yahudi yang dipegang kemudian oleh Kristen, entah itu benar entah itu salah, karena kita hanya diberikan terjemahan. Yosua 6 nomor 2 sampai nomor 4 situ jelas sekali ada prosesi mengelilingi kota sebanyak 7 kali. Kemudian di Yosua 6 juga ada diterangkan. Mazmur 26 nomor 6, Mazmur 26 nomor 8 juga ada. Kemudian kaidah ini di Islam itu disebut mengelilingi Ka'bah atau disebut tawaf. Jadi seolah-olah tawaf ini adalah satu kegiatan yang meniru-niru, padahal itu adalah kegiatan yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Para nabi juga mengelilingi mesbah, mengelilingi rumah ibadah, mengelilingi tempat prosesi persembahan kurban. Ini ada dalilnya di dalam kitab mereka. Nah, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ini prosesi. Keterangan di dalam kitab mereka dianggapnya ini pagan. Kan sakit. Pagan katanya. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu dengan 7 kali. Ini tawaf ini, proses tawaf ini. Tapi dianggap hal seperti ini adalah pagan. Tapi kalau menyembah anak Maria bukan pagan katanya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Bang Billy, Bang Billy, tadi ada statementnya dia itu loh. Bang Juma juga boleh membeli reaksi nih. Iya, itu Mas tadi, Tuhan jangan menghalangi kami menyembah Tuhan. Bang Billy mau nerangin dulu ini. Ya, apa ini Bang Billy? Silakan dulu. Kemiut. Oke, Iya. ini bukti ya, data bagaimana ajaran paganisme itu menyusup masuk ke dalam konsep Trinitas. Lihat, ini ada ibu menggendong anak. Ini Maria dan ini Yesus. Kita lihat mitologi yang lebih tua. Nah, ini ya, Isis menggendong anaknya. Lihat. Ya, the Egyptian Virgin Isis holding her son. Jadi memeluk anaknya. Si Isis ini memeluk anaknya. The God Horus and the Virgin Mary dan Maria Kudus menggendong anaknya juga, yaitu Yesus. Jadi ini Isis menggendong Horus, ya, Isis menggendong Horus. Ini Tuhannya orang Mesir, Horus yang digendong oleh ibunya juga Tuhan juga ini. Tuhan menggendong Tuhan. Nah, ini juga ini dituhankan, dikuduskan ya oleh orang-orang Roma, Katolik. Ini ibunya, ini Tuhannya. Nah, siapakah yang menjaga Tuhan gitu. Ya, lebih gitu. Jadi ini bukti ya bahwa kesamaan. Saya sama sekali tidak ingin keras atau sengaja melukai kalian, tidak. Ini adalah bukti sejarah bahwa agama Kristen ini dalam konsep Trinitas itu mengadopsi dari ajaran-ajaran yang lebih tua, mitologi yang lebih tua.
Mesir, terus ada India, Romawi dan Yunani itu diadopsi semua. Nah, makanya alih-alih ingin memasukkan orang menerima masuk ke dalam agama Kristen, justru kebalikan gitu. Nah, tapi tidak semua Kristen itu memahami konsep Trinitas sebagai landasan imannya, tidak. Ada yang oneness, ada yang bermacam-macam lah. Nah, jadi ini bukti ya kalau kesamaan ya, kesamaan ibu Tuhan. Ibu Tuhan. Nah, itu. Oh, itu metodologi Yunani kuno kayaknya tuh Bang Billy. Bukan, ini Mesir. Mesir. Oh, Mesir ya. Mesir. Kalau Yunani kan masih lebih muda dibandingkan Mesir. Makanya selalu konsep Trinitas itu sudah ada sebenarnya. Makanya itu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Para nabi-nabi Israel tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas. Tadi lihat ada Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, dan satu lagi itu penghancur. Itu konsep-konsep itu Tuhan itu menjadi satu di dalam fungsi-fungsinya. Ya, tadi dikatakan mana sih? Jadi semua itu, aduh apa itu? Nah, terus konsep-konsep perawan ya, perawan melahirkan anak itu jadi kudus itu sudah ada jauh sebelumnya. Ya. Assalamualaikum. Krishna dikatakan ya. Di dalam Hindu, di mitologi Hindu, Krishna was said to have been conceived by the divine spirit of Vishnu. Jadi dalam mitologi Hindu itu Krishna itu dikatakan bahwa dia terlahir dari Roh Kudus, divine spirit dari Wisnu. Ya, jadi Krishna itu lahir dari Roh Kudus atau divine spirit bahasa Inggrisnya dari Wisnu. Nah, konsep yang ini kan sama. Nah, terus masuk ke dalam rahim Devaki, ya, dan yang akan melahirkan si Wisnu ini, Basudeva atau Krishna. Jadi konsep-konsep ini lihat aja, Krishna itu sejarah kalau kita dengar Krishna Kristus itu sama itu kedengarannya, Kris-krisan. Lanjut. Ada pertanyaan ke Bang Billy, Bang Juma nih. Tadi ini ada statement harus diluruskan, perlu edukasi. Bahwa jangan mengalami kami menyembah Tuhan. Tapi kalau dibiarkan sepertinya yang selama ini terjadi, bukan katana itu buat Israel. Terus kemudian mereka mempergunakan itu terus korup, kemudian membuat Tuhan tandingan gitu loh. Menurut Bang Billy, Bang Juma ini gimana menyikapi orang-orang yang kayak gini agar kembali ke jalan yang benar nih? Bang Juma dulu nih, baru Bang Billy nih. Gimana kira-kira edukasinya nih? Apa kita nggak capek? Apa seperti apa ini? Fenomena berkembang selama ini. Apa penyebabnya kira-kira? Silakan, Bang. Jadi kalau saya boleh melihat ya, di dalam Mazmur 58 kalau nggak salah Akhi Billy, nata nomor 3 dan juga keempat, Tuhan telah memilih penyesat-penyesat itu dari sejak dalam rahim ibu gitu ya. Begitu juga di Al-Quran dikatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun, bahwa saudara-saudara setan itu adalah orang-orang fasik, orang-orang kafir. Mereka akan bekerja terus siang dan malam untuk menyesatkan, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk itu. Mereka akan menyesatkan dan menyesatkan. Sehingga ketika dikatakan bahwasanya kita melarang mereka kemudian untuk mengajarkan untuk menyembah Tuhan, kita tidak pernah melarang menyembah Tuhan. Yang kita lakukan di sini adalah membentengi ya orang lain untuk tidak ikut-ikutan menyembah Tuhan yang mereka sembah, kan gitu. Kita tidak melarang, mau sembah Yesus sampai mampu, sampai mati juga ya itu urusanmu. Cuman permasalahannya sekarang ini adalah kita meluruskan kaidah yang ada. Kita meluruskan. Makanya di awal tadi saya katakan dengan adanya Advent ya di akhir abad ke-19 membuktikan bahwa teori dan praktek yang dilakoni dari zaman abad pertama resminya di abad ketiga itu adalah runutan sesuatu yang terjadi yang tidak kemudian mereka aminkan sebagai suatu kebenaran, sehingga membentuk sebuah kelompok sendiri dan mencoba untuk kembali kepada dari hukum yang ada dalam hukum Taurat. Tapi salah, jangan ada ilah lain, jangan ada sembahan lain, jangan
Nah, tapi mereka membuat sembahan baru. Mereka membuat sembahan baru dengan menjadikan anak Maria itu sebagai sembahan baru tersebut. Makanya muncul pengakuan iman, Yesus itu 100% manusia dan 100% adalah Tuhannya orang Yahudi. Ini kan parah ini, konsep seperti ini adanya. Jadi tidak ada yang melarang saudara siapa tadi itu untuk menyembah kepada Tuhannya dia. Lakum dinukum waliyadin. Silakan beragama dengan agama Anda, kami beragama dengan agama kami. Tetapi Anda harus ingat Markus 16 nomor 15, beritakanlah berita di dalam kitabnya orang Kristen kepada seluruh makhluk. Ya, maka kami membentengi umat kami untuk tidak mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari barat tersebut, yaitu ajaran mempertuhankan makhluk, mempertuhankan anak manusia. Itu yang kita lakukan di sini, bukan melarang orang Kristen menyembah Tuhannya. Silakan aja Anda menyembah Tuhan Anda. EGP. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kami tidak memaksakan Anda. Silakan dengan agama Anda, kami dengan agama kami. Demikian Bang Handi. Bang Joma membentengi tapi tidak dilarang, tapi kami membentengi umat agar tidak ikut dengan Anda yang adanya sembahan baru. Kalau Bang Billy membentengi apa, meluruskan atau menabok atau dengan cara apa? Karena kitab Anda yang dipakai sebagai rujukan dalam hal ini, Bang Billy, gimana caranya? Kalau saya lebih pada mengedukasi, paling enggak menjadi bahan pikiran, jadi bahan renungan. Nggak mungkin lah. Kayak tadi Bapak itu, dia kesel. Ya, dia kesel, dia turun. Itu pasti dia kepikiran sampai besok. Kepikiran itu. Pasti kepikiran bahwa dia sendiri mengatakan memang ada kemiripan dengan konsep pagan itu sejak mitologi itu memang ada kemiripan. Artinya memang ada kemiripan. Nah, konsep-konsep atau ide-ide Tuhan lahir dari perawan itu bukan baru zaman Masehi, zamannya Yesus, tidak. Jauh, misalnya kita lihat ya. Buddha yang pertama, Buddha kan itu ada beberapa Buddha. Buddha pertama ya, itu lahir dari seorang perawan bernama Maya namanya. Ini datanya saya ada semua di sini. Lalu the Persian prophet Zoroaster, jadi ada nabi orang Persia Zoroaster, dan juga ada tuhan-tuhannya orang Mesir, ada Horus, dan orang-orang Persian ada Mitra. Ada orang Roma itu nama Tuhannya ada Perseus, Apollus, Dionysius, bahkan yang paling terkenal yang namanya Zeus ya. Itu ini aku baca ya. Oke, ini dia. Hercules ya, Hercules itu lahir dari perawan ya, itu anaknya Zeus, Hercules. Jadi mitologi ini lahir dari perawan nanti jadi Tuhan, itu sudah ada jauh sebelum kekristenan muncul. Nah, tugas kita saya di sini untuk mengedukasi kalian ya, dalam hal ini soal paganisme atau konsep trinitas. Situ sudah jauh ada sebelum kekristenan. Saya ulangi lagi nih, hanya diadopsi saja oleh mereka. Makanya gampang, makanya lihat murid-murid Paulus atau Paulus gagal mengkonvert orang Yahudi di zamannya, gagal. Akhirnya proses konvertnya dialihkan kepada orang-orang pagan. Nanti datanya saya kasih. Karena gagal konversi orang Yahudi yang udah memiliki oral Torah pada waktu itu, yaitu Mishnah. Jadi Rabban Gamaliel sedang mengajarkan Mishnah ke seluruh orang Yahudi yang ada di pembuangan. Pada waktu yang sama Paulus mengajarkan Injil dan juga ajaran-ajaran dia ya di seluruh dunia. Dan dia dan kroni-kroninya gagal mengkonvert. Akhirnya proses konvertisasian itu dialihkan kepada orang-orang pagan, dan orang-orang pagan itu meresponnya dengan sangat mudah. Kita lihat sekarang. Orang-orang yang beragama Hindu atau Konghucu atau Buddha, mereka lebih memilih Kristen. Gampang sekali. Karena apa? Orang Konghucu itu ada banyak ya. Deity-deity-nya atau dewa-dewanya, Tuhan-Tuhannya. Ada Tuhan untuk duit, ada Tuhan untuk jodoh, ada Tuhan untuk apa-apa masih banyak. Saya punya saudara ya, sepupu istri saya itu orang Konghucu. Kalau kita ke rumahnya tuh ada pagan, ada berhala. Saya nggak berani masuk ke dalam, di luar saja. Kelihatan tuh nama Tuhan-Tuhannya, tuh ada itu. Ya. Nah,
karena mereka banyak, Kristen 3, oh ini cuma 3, saya kan banyak, ya udahlah masuk aja. Nah, jadi proses pengkonvertan dari Kristen mengkonvert agama pagan itu diterima dengan baik di zaman Paulus itu pada waktu itu. Dan Paulus dan Kornelius gagal mengkonvert orang Yahudi masuk ke Kristen. Nah, begitu juga sekarang saya di sini selalu ada untuk mengedukasi, untuk meluruskan bahwa Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Adam itu bukanlah konsep Trinitas dan bukanlah manusia. Itu yang harus dicegah gitu. Kalau dibilang kamu mencegah kami menyembah kepada Tuhan, iya benar, kepada Tuhan yang namanya bukan manusia Tuhannya. Yang Tuhan yang manusia itu harus dicegah untuk disembah gitu. Karena salah gitu. Lanjut. Absen ke teman kita Kristen nih. Pertanyaan Anda berdua atau boleh Bang Moto, Bang Korek. Ini penting nih. Kalau sudah edukasi, Bang Juma sudah menerangkan, membela dan seterusnya, itu sebenarnya ini barang ini start sumbernya itu dari mana? Siapa yang memulai sih? Kitab orang itu ya. Khusus untuk Bani Israel itu siapa yang membawa ini? Terus kemudian diajarkan kepada orang lain dengan cara yang berbeda begitu. Ini yang memulai siapa? Kenapa dibiarkan dulu itu loh? Kenapa nggak dicegah? Misalnya Septuagint ini loh. Siapa orang ini? Kenapa nggak dicegah dari awal gitu loh? Nah setelah menjadi membludak di seluruh dunia gitu, mestinya kok Yahudi kok diam-diam aja gitu loh. Nah ini gimana caranya ini? Sebenarnya sudah dari zaman sebenarnya sudah dari zaman Rabban Gamaliel yang Paulus ngaku ya. Paulus ngaku dia itu gurunya, murid Rabbi Gamaliel itu ngakunya. Sejak dari zaman Rabbi Gamaliel mereka sudah diekskomunikasi, dikeluarin dari sinagog karena asal usulnya Paulus itu memang Yahudi ya, berada di sinagog. Tapi ajaran Paulus dan kroni-kroninya pada waktu di sinagog itu ditolak karena tidak bisa ditemukan di dalam seluruh tanah, di dalam Torah pengajarannya. Sehingga orang-orang bertanya, di mana ajarannya dalam Torah? Nggak ada ini. Nah, ini merupakan ancaman besar bagi orang Yahudi pada waktu itu, sehingga Paulus dan kroni-kroninya itu diekskomunikasi, dikeluarin dari keanggotaan sinagog, dan saking keselnya dibuatkan birkat haminim, ya, dikutuk semacam dikutuk lah oleh Rabbi Gamaliel, yang dibacakan 3 kali sehari oleh orang Yahudi di dalam setiap doanya. Kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan, kiranya mereka segera dihancurkan dan sebagainya. Karena apa? Karena Paulus pada waktu itu berani-beraninya mengajarkan ajaran yang lain daripada ajaran Tuhan di sinagog. Saking keselnya itu, akhirnya mereka keluar dari keanggotaan situ dan mereka membuat bangunan yang sama dengan sinagog. Jadilah itu gereja. Ya, asal mula dari kekristenan atau yang pertama disebut Nazarin ya, orang Nazarin itu, atau Hanosri ya. Orang Kristen awal-awal itu tidak percaya Yesus itu adalah Allah atau Bapa. Tidak, tapi percaya bahwa mungkin Yesus itu adalah Mesias saja gitu. Nah, dalam perkembangannya kemari-kemari lebih pada pergeseran yang lebih jauh dari kebenaran, dari konsep ketuhanan yang sesungguhnya diajarkan oleh Musa. Akhirnya mulai ada konsep, oh Bapa Yesus itu adalah Bapa, 100% manusia 100% Tuhan gitu. Jadi pergeseran dari awal kekristenan muncul itu semakin hari semakin merosot dari konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Musa. Nah, Advent yang muncul tahun 1800-an, dia menemukan, wah ini nggak benar. Akhirnya dia membuat keluar sendiri dari sektenya dan membuat sekte baru dengan nabi perempuan yang bernama Nyonya Ellen White, seorang berkulit hitam negro, namanya Nyonya Ellen White. Itulah nabi orang Advent yang tulisan-tulisannya itu menginspirasi, menggerakkan iman orang-orang Advent yang muncul tahun 1800. Advent artinya penantian. Kenapa? Karena pada waktu 1800 itu mereka sudah jual tanah mereka, mobil mereka, semua sudah dikasih kepada orang. Mereka lari ke atas gunung menunggu kedatangan Tuhan. Ternyata Yesusnya tidak datang-datang. Nah, terjadilah hari kekecewaan besar tahun 1800 itu. Mereka kecewa karena Yesus tidak jadi datang. Nah, tapi namanya orang Kristen selalu punya stok untuk ngeles. Lihat, mereka mengatakan, oh Yesus itu pindah dari bilik yang suci ke maha suci. Oke, Bon. Jadi
Advent itu adalah penantian. Penantian akan apa kegagalan Yesus itu datang. Dan Yesus itu memang tidak akan pernah datang, guys. Ya, tidak akan pernah datang. Sudah lihat kegagalan Advent menanti Yesus. Gagal. Yesus itu tidak akan pernah datang ke dunia ini lagi, tidak akan pernah. Tapi Yesus itu akan dibangkitkan bersama orang-orang, bersama Adam, bersama Abraham, Ishak dan Yakub, Musa, kakek saya, semua akan dibangkitkan kembali di akhir zaman nanti di Kiryat Hametim, kebangkitan orang mati di akhir zaman nanti. Semua akan bangkit, termasuk Yesus akan bangkit, menerima apa? Menerima reward atau punishment, menerima surga atau neraka gitu. Kita lihat nanti bagaimanakah posisi Yesus nanti, kita akan lihat bagaimana dia. Tapi sayangnya Yesus itu tidak pernah mengakui atau di dalam PB disuruh menyembah aku, tidak pernah. Makanya ini yang menuhankan Yesus sendiri ini adalah tokoh yang bernama Paulus ini. Kasihan Yesus itu sebenarnya. Saya sebagai orang Yahudi melihat Yesus, karena Yesus itu adalah orang Yahudi, ya. Dia itu kalau dia bisa hidup, bilang kenapa sih kalian menyembah saya? Saya kan nggak pernah ngajarin, gitu. Lanjut. Bang Hanso bentar ya, Bang Hanso ada sebentar ya Bang Hanso, ya ke Bang Juma dulu ya. Ada setuju dengan Bang Billy, Bang Juma ada menyebut Paulus begitu? Iya. Bang. Saya dengar yang terakhir tadi. Jadi kalau misalnya Bang Billy mengatakan kasihan ke Yesus, Al-Quran mengatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, ya, a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaihi min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka yang menyembahmu untuk menyembahmu dan juga ibumu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau wahai Tuhanku, aku tidak pernah mengajarkan, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan kepada Bani Israel. Aku hanya mengatakan kepada Bani Israel, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah pencipta langit dan bumi, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Wah, bagus. Sebenarnya itu ada nggak di dalam sumber PB Yesus mengatakan sembahlah Tuhannya dia gitu, ada nggak? Ada di dalam Yohanes 4 nomor 22, 23. Aku menyembah, kami menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Yesus mengatakan itu. Maria, jangan engkau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, aku pergi kepada ilahku dan ilahmu. Yesus yang mengatakan itu. Coba. Jadi Masya Allah. Itu makanya kita hanya meluruskan supaya teman-teman kita ini bisa kembali kepada jalan yang benar. Silakan yang lain. Dan terkait dengan nama Paulus, Bang Handi, kenapa dengan nama Paulus tadi? Saya nggak monitor baik. Menurut Bang Billy, dialah yang tokoh yang menyalahgunakan terus sumber daripada pembelokan Torah. Oke, baik. Jadi gini. Ini pernyataan yang menarik. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Jadi Yesus menunjuk kepada oknum. Wahai orang Farisi, wahai ahli Taurat, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau kemudian mentobatkan orang di luar daripada Yerusalem, Bani Israel, untuk masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, artinya ada orang ahli Torah yang mengaku ahli kitab, yang mengaku dari keturunan Farisi, ya, yang kemudian menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem untuk mengajarkan orang non-Yahudi masuk menjadi pengikutnya dan menjadi 2 kali lebih jahat dan menjadi orang neraka. Sekarang permasalahannya adalah ketika dalil ini kita anggap sebagai sebuah pembuktian analisa. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi pada zamannya berdasarkan Kisah Para Rasul tersebut menerangkan, orang-orang Yahudi mengatakan, inilah dia Paulus, seorang sekte dari Kristen. Lalu kemudian kita baca Kisah Para Rasul 21 nomor 21 sampai seterusnya. Paulus setelah dia kemudian mengaku bertaubat, setelah dia keluar meninggalkan Yerusalem, dia pergi ke pemukiman-pemukiman orang Yahudi,
mengajarkan orang-orang Yahudi meninggalkan hukum Tauratnya Nabi Musa. Banyak di antara mereka disesatkan oleh Paulus. Mereka keturunannya tidak lagi bersunat dan seterusnya oleh karena Paulus yang mengajarkan. Padahal mereka adalah orang Yahudi. Tapi karena Paulus berhasil meyakinkan mereka untuk meninggalkan hukum Taurat, begitu Paulus kembali ke Yerusalem, apa yang terjadi? Imam-imam kemudian memanggil Paulus, "Wahai Paulus, kamu sudah salah. Kenapa kau mengajarkan kepada Bani Israel di luar Yerusalem untuk meninggalkan hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa? Mulai dari sekarang, agar engkau tidak dieksekusi, kau bertaubat. Kau bertaubat." Dan Paulus kemudian bertaubat pada saat itu. Paulus bertaubat dari menyesatkan dengan mengajarkan. Gimana, akhi? Ada sumbernya itu. Ada Kisah Para Rasul 21. Oh. Baca satu perikop di situ sangat jelas. Paulus kemudian bertaubat dalam menyesatkan orang-orang Yahudi yang ada di luar daripada kalangan kota Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul 21. Jadi sempat ditegur ya oleh para Sempat imam. ditegur. Iya, lalu kemudian diarahkan dia bertobat untuk ditahirkan kembali dan mengorbankan korban hewan, dan Paulus mengiyakan. Paulus mengikuti arahan itu. Bahkan imam-imam mengatakan begini, "Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya tentang pengajaranmu, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri mereka dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dicekik dan pencabulan." Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia. Lalu Paulus mentahirkan dirinya bersama-sama dengan mereka. Lalu masuk ke bait suci Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Bukti bahwa Paulus setelah mengajarkan ajaran Kristen, Paulus kemudian bertaubat dari ajaran tersebut. Kita lihat dari data nomor 21 di Kisah Para Rasul 21. "Tetapi mereka mendengar tentang engkau, wahai Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang, wahai Paulus? Mereka tentu akan mendengarkan bahwa engkau telah kembali ke sini. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran, wahai Paulus, dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat." Coba, supaya orang-orang Yahudi yang marah kepadamu dan yang mendengarkan tentang apa yang kamu lakukan terhadap orang-orang Yahudi di luar sana, yang mana mereka kau ajak untuk meninggalkan hukum Taurat, itu hanyalah hoaks, tidak benar. Dengan kamu mencontohkan, mempraktekkan hukum Taurat nenek moyang kita, yaitu mentahirkan dirimu dengan memberikan kurban hewan. Coba, dan Paulus kemudian melakukan itu. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang tersebut dengan dirinya. Lalu Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya sambut Hanso dulu. Hanso, masih monitor Hanso? Ya, Oke. yang mandi. Ini topiknya Hanso. Menurut Bang Billy, menurut Bang Yoma, Anda tidak dilarang menyembah Tuhan yang disembah, yang wajib disembah seluruh umat manusia. Yang problem di sini adalah kenapa mengambil kitab orang, kemudian dikorup dan disalahgunakan, akhirnya ada Tuhan tandingan. Kalau dari Islam, kenapa dari LAI menerjemahkan banyak mengambil istilah-istilah Islam terus disalahgunakan? Fenomena apa ini, Hanso? Ada apa? Kalian Kristen sebenarnya mau kemana begitu? Silakan. Oke, oh ya, mengambil kitab orang ya. Nggak ada kita ambil kitab orang, Bang Andi. Kitab maksudnya ini perjanjian lama diklaim berasal dari punyanya Billy ya. Boleh tanya dulu nggak ke Billy? Bill, Lemes gini dong, suaranya dibetulin dong. Oh, Bill, ya. gini ya. Salam kenal ya Bill ya. Ya. Di kitab Taurat itu yang dipegang Billy bahasanya pakai bahasa apa Bill?
Bahasa Ibrani. Oh, bahasa Ibrani ya. Yang Yod He Vav He itu ya ada ya di situ ya. Ya. Oh, berarti Billy bisa bahasa Ibrani ya, Bill? Ya, Bezrat Hashem. Oh, Bisa. ya. Oh, menurut Billy sama nggak Yod He Vav He itu dengan Allah, Bill? Sama. Sama, Bill. Sama. Oh, samanya di mana, Bill? Samanya ialah dia adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakov. Samanya ialah sifat esensi karakteristik Tuhan antara YHWH dengan Allah itu dari 72 dan 99 sifat-sifat atau nama lain daripada Tuhan itu kita 10 aja udah sama. El Gibor, Al Jabar, Hakados itu Al Kudus, terus ada beberapa yang sama lewat sifat-sifat ketuhanan. Nah, bahkan seorang cendekiawan Yahudi yang besar, ya, namanya Rabbi Saadia Gaon, di dalam Targum Saadia Gaon, di dalam dalam ulangan Keluaran 20, ya, Ana Allah Robuka katanya. Akulah Allah Tuhanmu. Itu lewat targum yang dia tulis, ya, terjemahan Torah ke dalam bahasa Judeo-Arabik. Nah, jadi apakah Allah itu adalah Hashem sendiri? Menurut beberapa rabi, termasuk Rabbi Sofia Singer, itu adalah sama, gitu. Itu Bang Hanzo. Sama ya berarti ya. Ya. Oke. Saya potong dulu. Pertanyaannya, Anda jangan cari aman. Tanya juga dong, apakah YHWH atau yang sebut Anda Yahweh itu sama dengan Yesus? Jangan cari aman pertanyaannya. Ya, boleh. Belain Tuhanmu juga. Jawab, Bill. Ya, jawab Bill. Pasti jawab nggak sama pasti. Jawab Bill. Ya, jangan pasrah dulu dong, siapa tahu sama. Enggak, ya cobalah Billy coba. Ya, jadi apakah Tuhannya orang-orang Yahudi dengan Tuhannya Kristen sama? Tentu tidak sama. Karena Tuhannya orang Yahudi itu en lo hagu feenegu lo no aro kelaf kedusatu, artinya YHWH itu tidak memiliki bentuk bersama tubuh jasmani dan kekudusannya tidak bisa disamakan dengan siapapun, gitu. Jadi tidak sama karena Tuhannya orang Kristen itu berubah menjadi manusia. Nah, Torah berkata lo is'el mekasif, bahwa Tuhan itu bukan manusia sehingga ia bisa berdusta. Karena yang bisa berdusta bukan kucing atau kuda, tapi manusia yang berdusta. Makanya ada lagu di dalam Kristen, Tuhan tak pernah berdusta. Nah, karena dia bukan manusia. Mantap, Bill, mantap. Ini ya, aku agak lebih masuk lebih dalam ya. Konsep surga Yahudi itu apakah sama dengan konsep surga di Islam, Bill? So. Halo, nggak dengar ya tadi ya, Bill? Pertanyaanku konsep surga dan neraka itu apakah di Yahudi dan Islam itu sama? Contoh, di surga itu sudah minta apa aja terkabul. Ya juga dong, surga dan nerakanya Kristen. Lu jangan nyari aman bertanya Sabar ya. Terus yang kedua, konsep neraka, apakah sama di nerakanya Yahudi? Itu hanyalah tempat so ini kita jangan dipotong Bang Handi, nanti aku tanya. Enggak, lu kejauhan bertanyanya. Kok jauh? Ini konsep yang tadi permukaan aja dulu, nggak usah bahas yang terlalu halus. Ini esensi Bang Handi, biar teman-teman 8 juta 10 juta orang ini melihat gitu loh. Sama-sama nggak ngerti kan mereka. Ini momen yang apa ya, langka kan, ada Bang Billy di sini. Boleh ya? Silakan Bang Billy ditanggapi dulu konsep surga neraka. Bang Billy mungkin menjauh ya. Ini kok pertanyaannya ke sana gitu ya, nggak apa-apa lah. Biar ke Bang Juma dulu aja. Ntar dulu ya. Bang Billy. Ya, Bang Billy ada. Bang Handi. Oh ya, ada ya Billy ya. Konsep apa? Ini yang beginian. So di sini ada dua narasumber. Buatlah pertanyaan supaya kedua narasumber ini menjawab.
Iya, Halo. pasti Pertanyaannya apa, ditanggapi, Hanzo? pasti ditanggapi. Pertanyaanku kan tadi dikatakan Allah dan Yahweh itu sama, entitas yang sama, tidak mungkin menciptakan surga dan neraka yang berbeda. Nah, pertanyaanku, apakah surga neraka versi Islam itu sama dengan yang digambarkan dari agama Yahudi? Silakan. Oke, kita lihat pada waktu Musa, Moshe Rabbeinu dan Abraham Avinu diberi privilege ya, keistimewaan mendatangi surga dan neraka ya. Tuhan memberikan hak untuk mendatangi neraka. Di neraka dia melihat ya perempuan yang rambutnya digantung ya, terus dadanya itu dipakein kayak semacam pancing gitu. Terus dia bertanya, wahai malaikat, kenapa ini perempuan disiksa begini, kakinya diikat begini? Karena pada waktu dia hidup, dia tidak menutup rambutnya, dia tidak menutup kemaluannya, sehingga dia melanggar perintah daripada Torah untuk menutup kemaluan, menutup auratnya, begitu. Nah, di dalam Judaism semua orang itu masuk neraka, tapi setelah masuk neraka itu dimurnikan, maka akan kembali lagi ke fitrahnya, yaitu kemana? Ke surga, gitu. Saya bilang surga aja biar gampang. Ya, itu ada dalilnya di mana, Bill? Taurah yang atau di mana itu, Bill? Itu ada di dalam Torah CBLP, di dalam Talmud, di dalam Midrash, di dalam tulisan-tulisan suci kami ada itu. Ya, Jadi mirip ya, mirip kalau ya. jadi gitu kita itu akan dimurnikan. Jadi yang dimurnikan tuh roh kita, jiwa kita dimurnikan oleh karena kekotoran ya, kekotoran yang melekat yang dilakukan oleh tubuh kita. Lihat bagaimana tubuh dengan roh itu ketika dia dikubur ya, ketika orang dikubur orang udah pada pulang. Maka malaikat akan bertanya kepada tubuh, apa yang kamu lakukan? Kamu begini-begini. Oh, saya tidak melakukan apa-apa. Yang salah itu si roh ini. Karena kan saya tidak bisa hidup tanpa roh. Dipanggil roh. Roh, kenapa kamu melakukan ini kepada tubuh? Loh, bukan saya yang melakukan kok. Ini tubuh ini yang melakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memberikan apa? Dikembalikanlah mereka itu jadi satu di dalam alam kubur dan dua-duanya menerima hukuman, baik tubuh maupun jiwanya. Setelah dimurnikan, setelah prosesnya dimurnikan sesuai dengan dosanya ya. Kalau dosanya itu banyak seperti Hitler, itu ada Keren. ada nama neraka Kafakela. Jadi ada beberapa Masya neraka. Allah. Kafakela itu adalah jenis neraka yang abadi. Takbir. Abadi. Allahu Akbar. Nah. Masya Allah. Persis Jadi dengan setelah, ajaran Islam. Orang jahat itu sudah kita ini yang jahat. Saya ini orang jahat juga termasuk ya. Mudah-mudahan Masya saya kalau di neraka jangan lama-lama lah. Cukup berapa bulan Allahu aja Akbar. sehingga bisa kembali ke tempat asli kita. Karena roh ini aslinya datang dari Tuhan, dari sumber yang suci. Karena roh ini Innalillahi kotor wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Kita kotor ini lewat apa? Lewat pilihan-pilihan bad choices, pilihan-pilihan yang kita pilih di dalam tubuh kita, sehingga tubuh ini Allahu terpaksa Akbar. melakukannya. Makanya dua-duanya Takbir. dihukum nanti. Lanjut. Masya Allah. Makanya Al-Quran mengatakan wa im minkum illa wariduha kana ala rabbihi hatmam maqdiyan. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka itu. Hal itu mudah bagi Tuhanmu, adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi ayat selanjutnya menerangkan kemudian dengan sangat jelas kepada kami umat Islam apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazzaruz zalimina fiha jithiyan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan yang berlutut. Orang yang zalim di sini adalah orang yang sudah tahu yang dia sembah itu manusia, tetapi tetap aja mati di dalam penyembahan terhadap manusia tersebut. Itu zalim. Mereka akan kekal di sana. Tidak ada pencucian karena mereka mati dalam keadaan menyembah kepada yang bukan yang menciptakan, tetapi ciptaan yang mereka sembah. Maka mereka menurut Al-Quran, mereka hidup kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka kekal di neraka. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa dikatakan seburuk makhluk?
mohon maaf saya katakan, seayam-ayamnya ayam, tidak ada ayam yang menyembah kepada sesamanya ayam. Tapi Kristen, konon orang pintar, orang cerdas, orang cerdik, tapi udah tahu anak Maria ini adalah manusia, tetapi tetap aja dituhankan. Itulah yang dikatakan wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk pada mereka yang zalim. Demikian. Aduh banyak Mak. Bagaimana dengan Ansa juga harus jawab. Bagaimana dengan Markus 9:49? Setiap orang digarami dengan api neraka. Apa nggak identik tuh? Gimana itu? Ya, itu dia masalahnya. Masalahnya yang dibakar di sini, yang dimasukkan dalam neraka di sini adalah orang-orang yang kemudian memiliki kesalahan. Kesalahan kecil pun harus dibersihkan, kecuali mereka melakukan pertobatan. Makanya umat terdahulu, apa yang diterangkan oleh Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 34, setiap kaum diberikan risalah, setiap kaum diberikan syariat. Apa itu? Mempersembahkan hewan ternak ketika mereka kemudian melakukan sesuatu tindakan perbuatan yang menurut Tuhan itu adalah suatu celah, maka Tuhan memberikan petunjuk. Sama dengan Yeremia 1 nomor 2. Katakan kepada Bani Israel, apabila mereka hendak melakukan persembahan kurban kepada Tuhan, maka tunjukkan mereka untuk mereka mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Sama di Islam, tapi di Kristen yang menjadi korban adalah manusia, dan itu tidak pernah diajarkan oleh Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Itu hanya dipersembahkan kepada dewa Molok. Demikian Bang Handi. Markus 9:49 Anso, saya bacain aja. Setiap orang akan dimurnikan dengan api, seperti kurban disucikan dengan garam. Itu di neraka Anso. Gimana menurut Anda? Iya, itu kan jelas ayatnya itu mengatakan itu di neraka. Ya benar, ayat itu nggak kita tolak. Itu untuk orang-orang yang di neraka gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ya kan, apa ini toeng ini? Bentar. Ya udah didistrakan. Jadi gini, berarti menurut Anda orang Yahudi ini sama dengan Anda kan tadi ya? Betul nggak Bang Juma? Ada prinsipnya, Al-Quran sangat jelas mengatakan nih pada kami ya, bahwasanya sesungguhnya orang-orang beriman baik dari kalangan Yahudi, Al-Quran mengatakan itu, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu melakukan amalan kebajikan, ketetapan perintah-perintah Tuhan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sama kami mengimani itu. Orang-orang Yahudi itu juga adalah, di kalangan mereka adalah orang-orang yang beriman yang dijanjikan oleh Allah keselamatan. Demikian. Padahal gini Bang, cuma orang Yahudi nggak mau nyebut Yahweh itu dengan Allah gitu kan. Bukankah Allah itu maha pencemburu? Ketika ada umatnya tidak mau menyebut namaku, kafirlah dia. Berarti ayat itu salah ya? Maksudnya gimana? Orang Yahudi kan tidak menyebut Tuhannya Allah. Ya, Sedangkan orang Allah Yahudi, baik, orang Yahudi mengenal Tuhan mereka berdasarkan bagaimana cara Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Tuhan menyatakan dirinya kepada umat terdahulu dengan cara dan pola yang berbeda. Makanya dikatakan kepada Rasulullah, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang utusan pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Berarti Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada Bani Israel. Meskipun pada masa itu Tuhan menyatakan sifat-sifatnya seperti yang tadi, El-Gebor dan seterusnya, El-Eroi dan seterusnya. Itu adalah sifat, itu adalah nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan yang melekat pada diri Tuhan, pada sifat Tuhan. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu adalah Yod-Heh-Vav-He, ya, yang mereka sembah itu adalah Al-Gibor dan seterusnya, ya itulah Tuhan kami.
Tuhan yang kami sembah yang menyatakan diri dengan sifatnya kepada Bani Israel dan datang kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW menyatakan sifatnya kepada seluruh umat manusia. Nggak ada yang masalah di situ, nggak ada masalah. Makanya coba Anda lihat di dalam Kejadian 17 nomor 7. Aku akan membuat perjanjian kekal kepada Terus ya, Bang. dengarkan. Dalam Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, wahai Abraham, Tuhan keturunanmu, wahai Abraham, secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal bahwa aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Jadi tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mau kemudian memisahkan antara Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Bani Ismail. Karena itu Tuhan sendiri yang mengambil perjanjian. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu, dan itu adalah perjanjian kekal. Jadi tidak akan ada yang bisa membantah itu bahwa Tuhan yang disembah Bani Israel dan Tuhan yang disembah Bani Ismail adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Demikian. Bagaimana dengan Quran surat Ibrahim ayat 4 mengatakan dengan bahasa kaumnya? Bukankah Ya, betul. titiknya ke sana Bang Juma? Bisa diterangkan Iya, dulu biar wa ma langsung jelas. arsalnaka. Silakan. Iya. Iya, betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana kemudian Allah menyatakan diri kepada Bani Israel dan kepada seluruh para nabi bahwa Dia tidak mengutus seorang rasul dan seorang nabi pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Jadi Allah menyatakan dirinya kepada Bani Israel dengan bahasa Ibrani. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Wa yudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Dan kami tidak mengutus seorang utusan pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar utusan ini dapat memberi penjelasan kepada kaumnya. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikian Bang Andi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu Hanso, bahasa kaumnya. Ngerti nggak sih kalau udah bahasa kaumnya? Masa bahasa Jepang diturunkan ke Bani Israel? Kan kagok nabinya. Gitu ya Hanso? Paham sampai sini? Paham, paham, paham. Bahasa kaummu kan bahasa Yunani kan aman kan? Yunani. Aman. Aman. Sang pencipta itu berfirman dengan bahasa Yunani ya kepada penulis. Jadi Yunani. Kau kejawab Bang Juma, dibawa oleh Paulus, kejawab sendiri sama dia. Ini baru tahu loh, ini Yahudi dan Islam ternyata sama. Wah, baru tahu beneran, baru tahu. Ya oke lah kalau memang diklaim sama ya. Sedangkan ada ayat yang mengatakan jangan kamu menyerupai suatu kaum gitu kan. Itu kan menentang ayat itu rupanya. Nyuma ini bukan ke situ arah, silakan Bang Nyuma. Iya. Jadi kalau dikatakan jangan menyerupai, yang dimaksud di sini setelah Islam itu datang, ya, jangan kemudian menyerupai kaum yang dimaksud ini adalah kaum yang tidak menyembah kepada Allah, kaum yang tidak kemudian melakukan syariat yang diperintahkan oleh Allah. Kami umat Islam mengakui dan gugur iman kami kalau kami kemudian tidak beriman kepada Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Gagal iman kami kalau kami tidak beriman kepada Taurat. Gagal iman kami kalau kami tidak beriman kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Gagal iman kami kalau tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Gagal karena rangkaian daripada Islam itu adalah bagian daripada apa yang Tuhan ajarkan kepada kaum terdahulu.
Itu dia. Hanya saja yang perlu kami pahami sebagai seorang muslim, ketika kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada para nabi terdahulu, ada saja penentang-penentangnya. Ada penentang-penentangnya. Nabi Abraham ada penentangnya, Nabi Yakub ada penentangnya, Nabi Musa ada penentangnya. Semua nabi-nabi ada penentangnya ketika Tuhan mengutus mereka. Begitu juga Nabi Muhammad, begitu datang kemudian ada penentangnya. Itu jelas. Jadi kalau dikatakan jangan menyerupai kaum, kami tidak menyerupai dengan kaum. Siapa yang kami menyerupai? Tidak ada. Orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang sama dengan yang kami sembah. Prosesi ibadah yang mereka lakukan adalah prosesi perintah Tuhan yang datang kepada mereka. Prosesi yang datang kepada umat Islam ada prosesi yang sama dari Tuhan yang sama. Nabi Musa alaihissalam datang membawa ketetapan baru kepada Bani Israel. Nabi Muhammad SAW juga datang membawa ketetapan baru kepada seluruh umat manusia. Nabi Musa dikhususkan kepada Bani Israel, Nabi Muhammad SAW dikhususkan kepada seluruh manusia yang datang setelah beliau datang kemudian. Tidaklah yang salah kalau umat Islam menyerupai Kristen. Tuhan, umat Islam juga mengucapkan itu yang salah, Bung. Itu. Demikian. Midras, bagaimana Musa itu dikasih melihat neraka, ya ini bukan seperti luga ini ya. Bisa dibesarkan. Host. Oke, jadi woman, jadi di neraka nih ya. Jadi judulnya nih Musa mengunjungi surga dan neraka ya. Nih. Nah di neraka dia melihat gini. And nah ini dia. And women were suspended. Jadi ada seorang perempuan yang tergantung by their hair, rambutnya digantung, terikat. By their breast, dadanya juga diikat, jadi kayak semacam apa, dikait gitu kayak pancing ya. Terus and in other ways, dan dengan segala macam cara, all the chains of fire, semua rantai dari api, lihat ya, rantai dari api, lalu malaikat malaikat Nazargiel menjelaskan, this hang by the eyes, ini yang digantung, yang matanya ini digantung ya, ada kayak semacam apa, kayak gini, kayak pancing gitu, yang tergantung ini, matanya digantung ini, karena mereka melihat, ada orang itu melihat dengan nafsu terhadap istri sesamanya ya. Lalu dikatakan lagi dan mereka mengingini milik atas orang sesamanya. Tuh. These are their ear. Bagaimana dengan yang kupingnya ini ya malaikat? Ini kupingnya kok digantung ini. Kenapa? Oleh karena mereka mendengar omongan-omong kosong dan gosip ya, and turn their ear, dan memalingkan telinga mereka from hearing the Torah, dari mendengar Torah. Lalu bagaimana dengan yang lidahnya ini tergantung ya, oleh karena because mereka itu memfitnah ya, and accustom their tongue to foolish babbling, dan dengan lidah mereka mengatakan omongan-omongan yang omong kosong. Lalu ditanyakan lagi oleh Musa, ini yang digantung kakinya kenapa ini? Oleh karena mereka menjalankan kaki mereka untuk memata-matai sesamanya. But they walk not to the synagogue. Mereka bukan berjalan ke sinagog, tapi mereka jalan ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Nah, jadi semua, dan lalu satu lagi, mereka yang digantung tangannya, kenapa? Oleh karena waktu mereka hidup, mereka merampok tetangganya dan mereka memukul
dan membunuh sesamanya. Nah, this woman hang by their hair. Nah, perempuan yang rambutnya tergantung ini serta dadanya ini, oleh karena mereka tidak menutupi aurat mereka in the presence of the young man, di depan laki-laki. Ya, jadi kalau perempuan tidak menutupi auratnya, hukumannya nggak main-main, neraka ini. Ini data. Lanjut. Oke. Di dalam Yahudi, agama Yahudi itu nabi terakhirnya siapa Bang Billy? Nabi terakhir. Oke, saya kasih data lagi. Jadi ada 49, sebenarnya ada ribuan ya nabi itu yang tidak besar perannya, ada saja, cuman tidak dikasih tahu perannya apa. Tapi ada 48 nabi yang mempunyai peran yang besar di dalam perkembangan orang-orang Yahudi. Ini dia datanya. Oke. Jadi 48 prophets, 48 ya. Nah, yang terakhir itu namanya Hanani. Nah, terus ada 7 yang perempuan, prophetesses ya. Namanya ada Sarah, Miriam, Deborah, Hana, Abigail, Hulda, dan Esther. Itu. Dan Nabi nomor berapa, Bang Billy? Siapa? Baginda Nabi. Ya, Ya, Nabi Muhammad ke Bang Billy, apa urusannya? Ada aja lu. Itu masyarakat Yahudi, Hansu yang dibacakan Bang Billy itu. Kalau Nabi Muhammad, Iya kan 40. rahmatan lil alamin. 40 kali aja ada di nomor berapa gitu. Sekalian Yesus ke sebentar izin. Iya boleh ada tuh. Kenapa lu nggak jelasin? Minta Hanso, kenapa nggak nanya sekalian kalau Yesus bagaimana? Kenapa Nabi Muhammad lu nanyain ke Billy? Apa hubungannya? Iya, tapi kan itu kan dijelasin nanti di Katanya tadi, Milahim Umil Hamot. sama kan di awal kan. Tanya aja Billy, nanti dijelasin siapa Rasulullah itu, siapa Yesus itu di Milahim Umil Hamot itu kan dijelaskan bahwa mereka itu bagian dari rencana Tuhan itu. Rencana dari kedatangan Mesias itu ya. Nah, nanti kita lihat di dalam kitab Daniel itu yang kayak saya masuk kemarin bahas bahwasanya Mesias ada di pintu gerbang Arba ada arbanya itu. Nah, di situ ada keturunannya Ismail. Nah, dalam ini ada Nabi Muhammad dan juga ada orang-orang Edom ya, Amalek, yaitu orang Kristen. Dalam hal ini perwakilan oleh Yesus. Di bawah dari komentar para rabi dalam kitab Sanhedrin waktu itu ya, dalam Sanhedrin ya. Jadi Daniel terus dikomentari di dalam Talmud. Jadi kehadiran ini Nabi Muhammad dan Yesus ini sebagai jalan pembuka bagi kedatangan Mesias gitu. Begitu. Itu aja. Jadi apakah Nabi Muhammad ada di dalam silsilah kenabian bagi orang Yahudi? Tentu tidak. Karena ingat di dalam Torah CBLP dikatakan Tuhan memberikan nabi kepada seluruh bangsa, bagi bangsa-bangsa, supaya di akhir zaman nanti mereka tidak bisa protes kepada Tuhan dengan berkata, Engkau hanya memberikan hukum dan ketetapan hanya kepada orang Yahudi sehingga mereka tahu yang baik yang benar, sementara kami tidak Engkau berikan nabi, sehingga tidak baik, tidak adil kiranya jika Engkau menghukum kami. Makanya Tuhan sudah tahu itu dan memberikan nabi-nabi kepada kalian, termasuk sekarang nabi kalian itu bernama Luga Tambunan, begitu. Kok lu ngomong? Oke, boleh kita ganti teman yang lain. Bang Handi. Soalnya dia tadi Berarti beberapa oten lain. Ya oke, thank you lah. Makasih ya. Ya aku Bang juga Ansu jelek. nggak apa-apa, standby aja dulu di sini Bang. Kita sabar dulu Bang Ahmad. Ancu belum ditanya sama sekali. Dari tadi cuma nanya aja. Sekarang saya mau tanya nih sama orang, saya mau tanya sama orang-orang Islam.
Ada nggak Dulu catatan? izin dulu yang lain. Ini mohon maaf biar nggak terlalu panjang ceritanya kiri kanan. Di format dari awal ini Ustaz Arif narasumbernya ini Muslim dan Yudaisme dan Kristen begitu. Supaya kita edukasi lah tiap hari. Itu sih intinya. Lanjut. Ya, ada nggak catatan di dalam kitab-kitab Islam bahwasanya ada pernah Nabi atau siapapun itu yang pernah berkunjung atau dikasih privilege untuk melihat surga dan neraka? Apakah ada? Tanya ke Muslim ya Bang Billy ya. Ya, adakah di dalam cerita entah itu dari mana pun dari sumber-sumber Islam menyatakan bahwa ada tokoh Islam atau nabi ataupun apa itu rasul atau apa yang pernah mempunyai diberikan hak istimewa untuk melihat surga dan neraka dan dia menggambarkannya di dalam bahasa manusia. Silakan Bang Juma, kayaknya berkunjung nggak deh, tapi diberitahu kondisi seperti itu Anda. Silakan. Ustaz Arif, Abang Juma masih monitor? Ya, di peristiwa Isra Mi'raj juga Nabi Muhammad kemudian mengunjungi surga dan neraka. Begitu, sama. Ada pemilih. Ada di situ. Ya ayuhal subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu ketika ada peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah mengundang secara langsung baginda Nabi Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Di sana kemudian Allah memperlihatkan bermacam-macam kejadian yang terdapat di neraka, sama mirip persis yang diceritakan oleh Bang Billy, yaitu di neraka itu isinya adalah orang-orang yang kemudian selama di dunia itu banyak berbuat dosa, banyak perempuan-perempuan yang juga dibilang oleh Bang Billy. Kemudian di sana juga Allah juga memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang nikmatnya surga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya undangan Allah kepada Nabi Muhammad ini adalah untuk menegosiasi tentang peribadatan, tentang sholat yang asalnya berasal dari sebelumnya 50 rakaat akhirnya menjadi 17 rakaat. Barangkali itu dulu Bang Billy dari saya. Tapi ada ya. Ada Kristen mungkin yang mau bertanya sih di bawah. Ada yang Kristen masuk nggak ya? Iya, ini ada tadi Muslim itu bawa aku Bang Adi. ex-Muslim. Ya Ahmad ya. Ahmad Kasih ex-Muslim. kesempatan bicara itu dulu. Coba disambut dulu nih Ahmad ex Muslim. Selamat sore. Halo, Sore. Ahmad, silakan dibuka mic-nya. Ahmad, silakan bicara. Halo, Murtadin. Murtadin bener nggak nih? Kalau gini, Murtadin. Halo. Satu. Nggak mau ngomong si Murtadinnya nih. Nggak Murtadin beneran apa enggak nih? Baik, berarti. Halo, Oke. Bang Murtadin. Itu Bang Heldi, followersnya cuma satu, bukan Ahmad yang biasa. Pengikutnya cuma satu itu. Malah kabur sang si Murtadin ditanyain ada aja loh. Cuman berani di komen Sekarang dia saya tadi. tanya ke Bang Enzo ya. Bang Enzo, jangan ini ya, kita santai aja ya. Oke. Santai, Bro. Apakah ada di dalam sumber-sumber kekristenan seorang rasul atau nabi itu pernah diberi privilege untuk datang atau mengunjungi surga dan neraka? Apakah ada? Ada Nabi Luga. Oh iya. Ya. Saya lupa itu benar.
Enggak, maksudnya sebelum. Ada Luga, Masaha, sama ada 3 orang tuh. Napiri, Masaha, Luga, ada 3 orang. Oke. Makanya tuh ini ya bro, Rasul Yohanes ya, dia kan mendapat penglihatan tentang akhir zaman. Dia juga melihat dia di surga ada tahta kan, ada tahta, ada 12 tua-tua, dia melihat itu kan. Di Wahyu kan ada tuh penglihatan Utus siapa, Yohanes. Zo? Siapa? Paulus yang diutus untuk melihat surga. Yohanes. Oh, di dalam Datang kitab langsung Wahyu, ke surga. dalam kitab Di mana Wahyu ya. datanya, Jo? Kalau Yohanes datang langsung ke surga atau ke neraka, melihat langsung. Ini dulu ya, nanti sulit memang. Ini aja deh, topik yang sederhana aja. Tadi Hanso nanya, Bang Billy, kenapa, apakah yang Anda sembah itu sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Anda mengatakan sama. Tapi si Hanso nggak mau nanya, apakah yang Anda sembah itu sama dengan Yesus? Kenapa sih kalau Kristen nanya tuh nggak mau bawa nama Tuhannya ya? Selalu bawa nama Tuhannya Yahudi, tapi yang dia sembah adalah Yesus. Bagaimana pendapat Bang Billy? Iya, itu sudah dijawab sebenarnya bahwa Tuhannya Israel itu tidak sama dengan Tuhannya orang-orang Kristen. Dalam hal ini Tuhannya orang Yahudi itu bukanlah manusia, ya. Sementara orang-orang Kristen ini menyatakan bahwa Tuhannya Israel berinkarnasi menjadi manusia Yesus, atau Sang Firman itu turun berubah menjadi manusia. Ada beberapa teori di dalam dunia kekristenan. Tuhan sendirilah itu yang disalib, Tuhan Israel itu yang disalib, yang merasakan penderitaan itu. Tapi ada juga berteori, bukan, Tuhannya Israel itu tetap di surga, yang turun ke bumi ini adalah firman yang menjadi manusia. Nah, kedua-duanya itu tidak didukung dan tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi dari Musa sampai dengan tadi Hanani. Tidak pernah diajarkan hal seperti itu, bahwa Tuhan menjadi manusia. Itu berbeda 180 derajat konsep ketuhanan kami dengan Kristen. Tapi persoalannya Bang Bil, kitab Anda yang dipakai sumber, begitu. Gimana tuh? Itu karena mereka ini kan orang-orang yang tidak teredukasi, tidak berpendidikan di dalam memahami teks-teks suci daripada Taurat itu atau Tanakh itu ditulis. Lihat, kitab Tanakh itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramaik, ya. Kitab Daniel Aramaik, Mazmur juga Aramaik. Nah, tapi kalau Torah itu dalam kitab dari bahasa Ibrani. Sekali lagi, kedekatan Tuhan dengan umatnya ialah lewat kitab suci. Nah, dari bahasa apa kitab suci itu ditulis, itu yang harus dipahami. Ketika kita membaca arti dari sebuah ayat di dalam Torah dan kita tidak memahami teksnya, maka konteksnya pun tidak akan bisa paham sampai selama-lamanya. Makanya saya menghimbau saudara-saudara Kristen, marilah belilah kitab Tanakh, ya, kitab orang Yahudi, di mana Torahnya itu tertulis juga dengan bahasa Ibrani dengan terjemahan yang tepat, maka kalian akan terbuka mata kalian bahwa penyembahan terhadap manusia, penyembahan terhadap Yesus, kemesiaan Yesus, keimaman Yesus, ke apapun yang dianggap Yesus itu tidak sesuai dengan yang ada di kitab orang Yahudi, ya. Jadi kalau boleh dikatakan penyatuan daripada Tanakh Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru itu sebuah blunder besar, sebuah kesalahan besar, dan itu akan menjadi saling meracuni satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena tidak bisa, ketika Matius mengklaim Immanuel di dalam kitab Yesaya, itu tidak nyambung. Itu tidak ada di seluruh kitab Yesaya. Dalam Yesaya 7 ayat 14 itu Yesus tidak ada dalam kisah Yesaya 7 itu. Dan murni Yesaya 7 itu berbicara tentang perang dua raja melawan satu raja. Nah, ini yang dikutip oleh Matius. Matius kita perlu harus ketahui, Matius itu ditulis sekitar tahun 90-an, ya. Masih jauh sekali, ya, 40 tahun kitab Injil itu ditulis setelah
kematian Yesus menurut sejarah sekular. Jadi pewahyuannya itu bukanlah bentuk firman Tuhan. Tuhan yang berfirman kepada Musa itu berbunyi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tapi perjanjian baru tidak pernah ada berfirmanlah Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, tidak pernah ada. Murni itu adalah catatan-catatan, kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat dari beberapa orang atau para wartawan kuno pada waktu dikumpulkan menjadi sebuah buku, kemudian menjadi kitab suci gitu, yang disucikan oleh Kristen. Lanjut. Kalau gua nggak nanya kan nggak gimana bro? Ini larang bertanya. Ini kan hidupin suasana. Hanso ada pertanyaan? Silakan saya respon dulu. Gini ya, mau dibilang gimana juga agama Kristen adalah agama terbesar penganut di dunia, ya kan? Itu mau diakui atau tidak, itu faktanya sudah begitu. Nggak mungkin bisa merubah fakta yang sudah terjadi gitu loh. Iman orang Kristen kepada Yesus itu ada fakta dan ada bukti. Buktinya di Israel sana fakta sejarah Yesus tidak dihilangkan gitu loh. Kalau memang mau menghapus, kenapa bukti sejarah, contoh kubur Yesus gitu kan, Taman Getsemani itu masih ada di sana gitu loh. Makanya orang Kristen kan kalau ke Israel itu beribadah di sana gitu. Bukan seperti apa ya, itu hanya untuk mengenang aja gitu bahwa Yesus itu juru selamat itu benar-benar ada gitu, dan itu tidak lekang oleh waktu, oleh zaman. Bahkan tahun Masehi yang Anda pakai ini pun adalah berkat dari kelahiran Tuhan Yesus gitu kan. Itu adalah Tapi fakta kenapa sejarah Anso? Tapi kenapa di kampung halaman Yesus tidak laku? Kenapa? Loh kan itu udah ada dalilnya. Kan memang dia ditolak di sana. Memang berat mempercayai akulah dia gitu kan. Ketika Musa menanyakan di Gunung Sinai, siapakah namamu kan? Nah, Elohim menjawab, akulah aku, Ehye, Eser Ehye gitu kan. Akulah dia. Aku adalah aku itu siapa? Yesus ya? Aku adalah aku. Nah, Itu siapa? Yesus. Ketika Yesus ditanya, jika di Perjanjian Baru itu kan Yesus sering memakai diksi akulah dia, ya kan? Itu merujuk kepada Ehye, Eser Ehye itu, akulah dia. Jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam Yesus. dosamu. Itu Yesus ya? Iya, Saya Yesus ya Hanso? iya Yesus. Oh, udah. Bang Billy, tuannya Musa Yesus katanya. Pertama sekali lagi, saya sudah ajarkan, saya sudah amarkan tadi barusan. Kitab Elai itu tidak bisa lagi dijadikan landasan iman. Kenapa? Lihat Kristen-Kristen yang sudah normal otaknya, kayak Billy Lin, nggak mau dia pakai Elai, ya. Malikil nggak mau dia pakai Elai. Mereka nggak suka Elai. Sam Aldo nggak mau pakai Elai. Kenapa? Terjemahan korup, coy. Ehye, Aser Sekalipun Ehye. tidak pakai LAI, tapi nggak merubah iman. Oh, merubah, lihat. Ehye, Aser Ehye bukan aku adalah aku. Ani hu ani, kalau aku adalah aku, ani hu ani, atau anoki hu anoki, itu bahasa Ibrani-nya. Tapi kalau Ehye, Aser Ehye, aku yang ada adalah aku yang akan ada. Artinya apa? Ya, kita lihat IHWH itu artinya Hayahove Veyihye. Aku yang dulu ada, aku yang sekarang ada, dan aku yang akan ada. Itulah arti dari Ehye Aser Ehye, bukan aku adalah aku. Jadi kamu siapa dong? Aku adalah aku. Saya ikan gitu. Jadi nggak nyambung. Nggak nyambung. Secara gramatikal bahasanya Nyambung, Ehye bro. Aser Ehye bukan aku adalah aku, bro. Yesus pernah mengklaim, aku ada sebelum Abraham ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus pernah mengklaim, aku adalah Alfa dan akulah Omega. Itu kan merujuk kepada aku yang awal dan aku yang akhir, bro. Dan itu bisa dibaca juga di nubuat-nubuatan di dalam Perjanjian Lama. Kalau bro baca di Yesaya 53,
itu kan juga sangat jelas nubuatan tentang siapa itu yang akan tertumpah darahnya. Ya kan, Oke, bro? ya. Di dalam Yesaya 53 dikatakan dia tidak membuka mulutnya seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Kita lihat apakah nubuatan ini sesuai Yesaya 53 dengan Yesus. Kita lihat waktu Yesus di Taman Getsemani, ya, dia berdoa, "Ya Bapa, kalau boleh jangan disalib dong." Gitu. "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku." Yang paling parah ketika dia dibantai, dia teriak, "Eli, Eli, lama azaltani?" Ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak sesuai dengan kriteria yang ada di dalam kitab Yesaya 53. Dia dibawa ke pembantaian, dia mulutnya dia tidak bersuara ketika dia dibantai, seperti domba yang keluh. Beda dengan orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan ketika dibantai oleh Hitler, ya, dimasukkan ke dalam gas chamber, mereka diam, dibantai mati. Dikumpulin berjajar di dalam sebuah lubang, ditembak, jedar, mereka diam saja. Itulah hambaku yang menderita di situ. Nanti kita lihat lagi Yesaya 53 ayat 8, 9, 10 dikatakan di dalam mati-matinya bemotaf, ya. Jadi banyak yang mati di dalam mati-matinya. Bemotaf itu jamak. Dalam matinya dia dikubur bersama orang-orang kaya. Nah, lihat teks kalian, Elai, sekali lagi, jangan memakai Elai lagi sebagai landasan iman karena itu salah. Kata asir kalian terjemahkan menjadi penjahat-penjahat, seakan-akan itu menggenapi nubuatan Yesus mati bersama penjahat-penjahat di kayu salib. Kata asir di situ artinya adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Dalam matinya dia dikubur bersama orang-orang kaya. Nah, kalian ganti menjadi penjahat-penjahat supaya sama dengan nubuatan Yesus di kayu salib. Tidak ada satu suara pun, hint, petunjuk pun Yesus dalam Yesaya 53. Kalau kamu memakai Yesaya 53 ayat 2, ayat 1 dan 2, kamu akan mengatakan bahwa Tuhanmu jelek. Lihat dikatakan, dia tidak tampan rupanya. Ya, jadi itu nggak masuk. Waktu saya ketemu dengan Ibu Uti Watimena, dia bilang, "Tuhan kami ganteng dong." Oh iya, mari kita lihat Yesaya 53. Oh bukan itu, bukan. Nah, memang Yesaya 53 itu tidak merujuk kepada Yesus. Nanti ada kata jamak di situ, lamo, yang artinya lamo itu, ya, Yesaya 53 ayat 8. Ya, kata lamo itu diganti menjadi nya. Ya. Menjadinya dan oleh bilur-bilurnya itu katanya lamo, mereka jamak, kalian berubah menjadi tunggal. Nah, satu lagi yang paling penting di seluruh kitab Yesaya yang disebut hambaku itu selalu hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel, tidak pernah dikatakan hambaku engkau Yesus, nggak pernah. Jadi seluruh kitab Yesaya maupun Yesaya 53 dalam hal ini perlu dikoreksi dan dipahami dengan jelas secara teks dahulu, baru konteks. Bahwa ada kata di situ yang mendukung jamak tunggalnya, cerita dalam situ. Dan memahami Yesaya 53 tidak boleh lepas dari Yesaya 52 sebelumnya, bahwa itu merujuk kepada nubuatan Israel ke depan, ya, Israel ke depan. Dan di dalam kitab Yesaya itu aslinya tidak ada penomoran. Ya, kalau kita lihat di penemuan yang di Dead Sea Scroll, naskah laut mati itu ditemukan tidak ada penomoran. Itu satu bundle yang tidak boleh ceritanya diputus. Nah, saya ingat kata Bible berjalan, siapa namanya itu, Ustadz Sugi dikatakan, ya saya satu saja itu nubuatan untuk raja-raja Israel, gitu. Jadi semua kitab Yesaya itu, Yesaya 9, Yesaya 53 itu sudah terjadi, ya, bahwa Israel itulah hambaku yang menderita, bahwa Israel itu nanti kemuliaannya, namanya yang jelek sekarang, nama yang hancur sekarang akan dipulihkan oleh Hashem kalau menurut kitab para nabi. Makanya bangsa-bangsa akan menutup mulutnya, ya. Kenapa? Apa yang tidak dikasih tahu kepada mereka sebelumnya akan mereka lihat. Siapa itu? Israel ini yang dihinakan saat ini. Oleh karena apa? Bukan tanpa alasan. Dosa lembu emas yang dilakukan oleh nenek moyang kami itu menjadi stigma yang jelek yang menempel di dalam setiap DNA orang Yahudi. Bezrat Hashem ke depan kita akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan Israel, namanya yang sudah hancur sekarang.